Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya Pak Ketua ya. Mana saya cukup suaranya. Kita mulai Pak Sukandar. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Dr. Andes Sukandar Ghazali yang kami hormati, selaku Ketua PDM Kota Bekasi dan narasumber pada malam hari ini, Bapak Dr. Jainuddin, selaku Rektor IPM yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian penguatan ideologi Muhammadiyah, sesi yang kelima, yang diselenggarakan kerjasama Majelis Pendidikan Kader Jam Rawalumbu dan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Alhamdulillah, sesi demi sesi bisa kita lalui dan malam hari ini kita bisa sampai pada sesi yang kelima. Mudah-mudahan sesi berikutnya, sesi ke-6 dan ke-7 bisa berlanjut, dan tentu juga mohon doanya mudah-mudahan juga kita akan bisa melanjutkan kajian pada kesempatan yang akan datang. Baik, Bapak-Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan mengkaji mengenai prinsip ibadah dalam Muhammadiyah. Jadi kalau pekan lalu kita sudah membahas mengenai manhaj tarjih, di mana dalam manhaj tarjih salah satunya dibahas mengenai ibadah dalam Muhammadiyah. Walaupun mungkin hanya sekilas. Nah, mudah-mudahan pada saat ini merupakan sebuah kelanjutan. Kalau kemarin bicara umum mengenai berbagai hal, nah sekarang kita bicara mengenai ibadah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Sukandar Ghazali, Ketua PDM Kota Bekasi, yang menjadi narasumber pada malam hari ini. Mungkin secara singkat saya akan sampaikan biodata beliau. Nama beliau Dr. Andes Haji Sukandar Ghazali. Beliau lahir di Garut 23 Juni 1951. Saat ini beliau adalah Ketua PDM Kota Bekasi. Sebelumnya beliau juga salah satu ketua di PDM Kota Bekasi. Beliau tinggal di Jalan Pulau Sirih Timur 7 Blok CB 168 Kelurahan Pekacon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Ya. Beliau pada waktu muda menyelesaikan studinya di pendidikan guru agama dan kemudian beliau kalau tidak salah adalah alumni dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik,
Sebelum lebih lanjut, kami mohon maaf atas keterlambatan dalam mulainya sesi yang kelima ini. Ada kendala teknis. Mudah-mudahan tidak mengurangi fokus kita dalam mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Baiklah, sebagaimana biasa kita punya waktu sampai dengan 21.30. Saya kira kalau waktunya mulainya agak molor mungkin nanti bisa sedikitlah ada tambahan. Mohon mungkin Pak Kiai untuk menyampaikan materi kurang lebih 1 jam, 50 menit sampai 1 jam. Nanti sisa waktu kita gunakan untuk dialog. Baik, silakan Bapak untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukurillah dengan izin Allah, kudrat dan iradnya hari ini sesuai dengan jadwal kajian kita yang sudah diprogramkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Luar Lumbu lewat Majelis Pengkaderan. Hari ini insya Allah mudah-mudahan walaupun tidak maksimal apa yang kami sampaikan, tapi paling tidak mudah-mudahan ada sisi pencerahan untuk kita semua dan tentunya ada feedback dari peserta kajian rutin kita yang diprakarsai oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Luar Lumbu. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah tentunya mengaturkan ucapan terima kasih, mengapresiasi ya juga dari Institut Bisnis Muhammadiyah yang menjadikan sponsor terkait dengan jalannya kegiatan sampai sesi ke-7 atau ke-8? 7. Ke-7 ya. Insyaallah 7. Baik. Saya diberikan materi kajian yang sebetulnya tidak terlalu sudah menjadi baku lah istilahnya ya bagi warga Muhammadiyah umumnya, khususnya para pimpinan. Prinsip bermuhammadiyah atau prinsip beribadah secara Muhammadiyah atau berpikir secara Muhammadiyah sesuai dengan nama perserikatan kita, Muhammad dan Dia atau kelompok Muhammad, ya, golongan Muhammad pada esensinya ingin mengembalikan sistem pola ubudiyahnya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira begitu. Oleh karena itu memang terkait dengan prosesi ya al-Islam dalam kemuhammadiyahan, baik di kampus maupun di luar kampus, memang sangat menekankan tentang persoalan-persoalan kemuhammadiyahan ini. Ini yang barangkali perlu sama-sama kita kaji, khususnya di PCM Lumbu ya.
sekali lagi kami aturkan bersama pimpinan daerah mengapresiasi ini kegiatan ini. Ambil meja, sudah meja. Taruh di sini. Mengapresiasi kegiatan ini khususnya Pak Dr. Zainuddin, Makasih. Rektor IBM, Mana tuh Tom? sangat peka ya, sangat peka responsif terhadap kegiatan cabang-cabang, khususnya pimpinan cabang Muhammadiyah Rawalumbu. Baik. Ada demam. Kok hilang? Hilang Pak Ketua. Terpencet. Kemute Ya. Pak Kiai, tolong di Pak Ketua. mic-nya. Halo? Ya, sudah. Ya. Ya. Berarti tadi ya kedengeran ya? Ya, Ya, sekarang sudah jelas, sudah jelas. Tadi terpotong. Baik, saya ulang. Kita berikan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diiringi salawat dan salam semoga tercurah terlimpah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya yang senantiasa insya Allah beritiba kepadanya. Amin. Kemudian tentunya sekali lagi atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah mengaturkan ucapan terima kasih ini, ya, mengapresiasilah terhadap pimpinan cabang Muhammadiyah Rawalumbu yang di backup juga oleh IBM, Pak Rektor Dr. Zainuddin yang selalu peka ya, bahkan responsif terhadap 13 pimpinan cabang sekota Bekasi ini. Insya Allah tentunya saya harapkan bukan hanya Rawalumbu saja gitu. Jadi seluruh 12 cabang, 13 cabang ya. Bahkan nanti akan 14 cabang termasuk Jati Asih gitu. Akan muncul kajian-kajian mungkin polanya beda. Nah ini jadi semarak untuk upaya dalam rangka memperbesar syiar sekaligus lebih mengedepankan mengenalkan diri tentang persoalan kemuhammadiyahan ini. Baik, yang pertama tentunya dari sisi sudut pandang, ya, boleh dibilang filosofinya apa? Ya, kenapa kita bermuhammadiyah ini identik adalah nyunnah? Nah, itu persoalannya, ya. Yang saya katakan tadi namanya Muhammadiyah, kelompok umat Nabi Muhammad atau kelompok Muhammad yang ingin mengembalikan sistem pola ubudiyahnya itu seperti Nabi Muhammad. Itu intinya, ya. Sehingga dasar inilah yang tentunya tugas kita atau fungsi tentang ibadah ini yang sudah baku dalam Quran surat Al-Bayyinah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Nah, tentunya beribadahnya seperti apa, berubudiyahnya seperti apa, ini berubudiyah, beribadah tentunya mengikuti tuntunan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Muhammadiyah dengan menjadikan tuntunan pedoman hidupnya adalah Al-Quran, kemudian Nabi Muhammad sebagai suri teladan. Jadi prinsip dasar Al-Quran ya yang 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat ini menjadi landasan pokok ya bagi umat Islam khususnya warga Muhammadiyah.
Nah, yang kedua tentunya karena disuruh diperintahkan melaksanakan ibadah, ibadahnya seperti apa? Nah, itu ibadahnya itu harus mengikuti pola sistem mekanis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian sekalian, ada terkait bahwa kita beribadah ini endingnya adalah la'alakum tattaqun. Ya. Jadi ibadah kita endingnya, tujuan pokoknya adalah la'alakum tattaqun, menjadi manusia yang takwa. Proses bagaimana manusia yang takwa itu dibekali prinsip dasarnya memiliki keimanan, ya, menjadi orang mukmin dulu, asah keimanannya, menjadi orang mukmin, diasah keimanannya itu sehingga membuahkan iman yang istiqomah yang kita harapkan, sehingga pandangan Muhammadiyah itu prinsip tauhid akidah yang murni, ya, prinsip tauhid akidah yang murni yang tidak dicampur adukan dengan keyakinan-keyakinan yang lain, itu bagi Muhammadiyah tidak ada kompromi, prinsip dasar. Ya. Sehingga dari iman yang membuahkan istiqomah, yang memiliki tauhid itu yang murni, yang tidak dicampurkan dengan keyakinan-keyakinan yang lain, maka tentunya akan membuahkan amal. Akan membuahkan amal soleh, dan buah daripada iman yang bersih, yang kokoh, yang bukan ibadah yang khosyin. Ya. Di Muhammadiyah, ya, ada berbagai makna atau arti, ya, bahwa yang jelas bahwa kalau menurut definisi ibadah pandangan putusan tarjih, at-taqarrub ilallah, ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu biimsali awamarihi, atas dasar adanya adalah perintah dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Jadi takarub, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mekanisnya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan berupaya Anda melaksanakan amal apa yang saja dilakukan yang mengenalkan adalah menjadikan jati dirinya itu amal yang baik, amal yang soleh. Ya. Itu yang disebut bahwa ibadah atau definisi ibadah menurut pandangan dari putusan tarjih Muhammadiyah. Artinya pola mengkoribkan diri ini, mendekatkan diri kita kepada Allah itu sesuai dengan mekanisnya bagaimana upaya mengkoribkan itu. Mendekatkan tidak bisa dipisahkan atas lain dengan persoalan-persoalan keyakinan lain. Jadi mendekatkan diri itu atas dasar syariat. Syariat Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu, tentang persoalan takarub ini, dalam pola-pola mendekatkan diri kepada Allah itu bisa juga menjadikan dirinya tuh merasa curhat dengan Sang Khalik Allah. Jadi pada saat dia mendekatkan diri kepada Allah, maka akan melahirkan dia merasa diawasi, dimonitor oleh Allah. Itu yang disebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu. Siapa samamu itu tidak lain adalah aparat Allah.
dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia berada, dia selalu merasa diawasi, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wujud dalam rangka mentakarubkan diri kepada Allah dikaitkan dengan ittaqillah haitsu ma kunta. Di mana saja kalian berada, kalian tunjukkan nilai kualitas takwanya kepada Allah. Bisa juga diartikan ittaqillah haitsu ma kunta. Di mana saja kalian berada, kalian harus takut kepada Allah. Takut murkanya Allah. Takut azabnya Allah. Nah itu, ya. Takut pada saat kita pindah kampung, ya. Dari kampung yang sekarang kita nikmati di dalam dunia ini menuju proses kampung yang kekal, yang abadi, yang diakhiri dengan kematian. Yang dikhawatirkan, yang ditakutkan kita itu takut di saat wafat kita itu tidak husnul khatimah. Takut, khawatir di saat ruh nyawa kita diambil oleh Allah dalam kondisi iman yang lemah. Kata Nabi, al-imanu yazid wala yanfus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, jadi ini yang kekhawatiran kita semua. Oleh karena itu makna at-taqarrub ilallah, di saat kita mendekatkan diri kepada Allah, mampu curhat, berkomunikasi dengan Allah. Nah, curhatnya itu tidak lain, kita merasakan diri kita ini banyak salah. Ya, akibat banyak salah itu, maka sejelek apapun kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka di mata Allah menjadi mulia kalau kita semua munibina ilaih, kembali kepada Allah. Ya. Itu yang dikhawatirkan, itu yang jadi persoalan. Jadi pada saat kita memaknakan persoalan ibadah itu adalah mentakarubkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu seperti apa? Ya. Makanya kalau ada istilah iman arkanuddin, iman, Islam, ihsan, yang disebutkan trilogi arkanuddin ini, kalau itu dipadukan, maka akan membuahkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ittaqillah haitsu ma kunta, di mana saja kalian berada, kalian harus betul-betul merasakan takut kepada Allah, murkanya Allah, kalau Allah turunkan azab. Itu ya. Sehingga dalam kaitan dalam filosofi keislaman kita, fungsi dan tugas ibadah kita, maka bagi terkait dengan apa yang masih melakukan atau di samping iftitah kita Allahumma ba'id yang baku, ya, ada redaksi lain dituangkan pada saat mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini merupakan janji setia kita, baiat kita, janji kepada Allah, salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu lillah. Pengertian lillah kepada Allah, semua kehidupan kita, senderan kita. Ini tauhid sedikit ini. Semua kehidupan kita, senderan kita, hanya kembali kepada Allah. Jadi, kalau berbaiat selalu mengucapkan lillahi rabbil alamin, salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah,
Nah, itu jangan hanya sebatas mulut diucapkan, menjadikan retorika belaka, sholatnya berbeat seperti itu, tapi dalam praktek ubudiyah, praktek beramaliyah, tidak sinkron. Nah, inilah yang menjadikan persoalan-persoalan bisa membuahkan, melahirkan muncul sifat penyakit nifak, sifat kemunafikan. Ya, baik sekalian. Kemudian saya pakai ada pandangan kita melalui tarjihnya sekalian. Ya, jadi terkait dengan mentakarubkan diri, mendekatkan diri kepada Allah itu harus membuahkan yang tadi dalam ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu, kemudian bersamamu itu siapa? Tidak lain adalah kita selalu diawasi, dicatat, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam pandangan tarjih Muhammadiyah itu, ibadah yang sudah baku, yang sudah kita kenal, ada ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Ada ibadah yang bersifat khusus, dan ada ibadah yang bersifat umum. Ibadah khusus yang tercakup dalam rukun Islam. Ya, wa aqamus shalah, wa shaum ramadan, wa atuz zakah, wa hajjul bait, man istata'a ilaihi sabila. Ya, ibadah mahdhah, ibadah yang sudah tercover itu kan seperti itu. Atau ibadah yang bersifat umum, ibadah yang berangkat dari niat yang tulus ikhlas, apa saja, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang politisi, sebagai apa saja namanya umum, asal berangkatnya nawaitunya, senderannya, niat kita kepada Allah, insya Allah akan melahirkan ajrun. Nah, persoalan kita peserta kajian, ya, ini barangkali perlu introspeksi. Ibadah kita hanya sebatas ibadah yang mahdhah tadi, sholat, zakat, infak, ya, haji. Tetapi lupa kita sebagai posisi kita sebagai manusia, apalagi perangkat pimpinan, ya, perangkat pimpinan juga harus mampu membaca, ya, peta lingkungan kita, ya, bisa dibaca bermacam persoalan masalah, ya, khusus yang menyangkut masalah muamalah. Siapa lagi? Kalau umat Islam menganggap enteng ibadah yang umum tadi, inilah yang persoalan jadi ketinggalan, ya, ketinggalan di mata terutama orang-orang non-muslim, ya. Jadi contoh, hadirin sekalian, hari Jumat itu memang hari diberikan oleh Allah, diberikan gelar Jumat Sayyidul Ayyam, ya, penghulu hari. Tapi tidak berarti bahwa habis sholat Jumat kita langsung tidur, ya. Maka disebutkan fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi ini. Setelah kita melaksanakan salatul Jum'ah, yang di dalam salat itu adalah ada sesuatu curhat kita, ya, curhat kita, berdoa kita. Istilah hadirin sekalian, kita umumnya terutama di kampung-kampung habis sholat Jumat itu langsung tidur, ya. Tapi sebenarnya semua orientasi kehidupan kita, ya, berbagai hari itu harus kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menciptakan sesuatu yang produktif
beramal kebajikan atau amal soleh. Oleh karena itu, ibadah mahdhah dan ibadah yang bersifat umum itu harus paling tidak kita seirama, ya, tidak terlalu menjauhkan, ya. Sama seperti persoalan kita umat Islam menganggap suka menyepelekan fardu kifayah. Karena merasa sudah terwakili, ya kita sudah. Nah, padahal di balik melaksanakan fardu kifayah itu ada sesuatu yang bisa menyentuh, ya, kawan-kawan kita, terutama yang kena musibah, ya. Jadi di balik fardu kifayah itu, walaupun sudah secara hukum sudah terwakili dalam melaksanakan sholat kalau dia terlambat, tapi ada sesuatu yang bersifat horizontal yang harus kita lebih optimal dengan kawan-kawan kita. Nah, kita sekarang kelemahan lagi. Kalau orang yang kena musibah, ya, karena sudah cukup diwakili dengan HP atau handphone lewat WA. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lewat WA. Semoga husnul khotimah lewat WA. Akibat hal yang seperti itu, kesilaturahimannya dalam bertakziah jadi lemah. Nah, ini jadi kejebak juga kita itu, ya. Jadi oke, begitu kita menyimak, begitu kita membaca, mendengar ada saudara kita yang kena musibah, awal mengucapkan tahniyah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dalam kaitan program mengikuti tuntunan Nabi, maka kalau yang nama takziah begitu nyimak mendengar, tidak perlu menunggu undangan, hadir. Nah, kehadiran kita bertakziah itulah merupakan poin, ya, bagi orang yang kena musibah. Nah, sekarang ini kan cukup kalau dalam gambaran WA itu luar biasa itu. Ucapan innalillahi itu sangat luar biasa, tapi begitu dia masuk ke tempat titik yang kena musibah, yang hadir bisa dihitung jari. Mana tuh warga Muhammadiyah? Ini mulai sekarang ini udah mulai pergeseran nilai apa istilahnya, ya. Sehingga seperti itu. Saya sering menemukan kayak seperti tadi, ya, ada guru SMA Muhammadiyah wafat atau meninggal dunia. Di dalam WA sangat luar biasa, penuh full. Begitu kita lihat, bisa dihitung jari mana para pimpinan yang hadir. Padahal di grup ada. Kalau sudah bicara info Muhammadiyah itu, ada orang cabang, ada majlis, dan lembaga. Ini yang saya sedikit tentunya mengoreksi diri, juga ingin saya ajak supaya tidak seperti itulah. Tetap walaupun ada lewat medsos, tapi dalam upaya mengarah tuntunan Nabi, sebagai kita harus mengikuti fungsi dan statusnya bagaimana kita bertakziah itu. Nah, silaturahim itu yang terkait yang mulai pudar dalam kehidupan kita. Baik, kita kembali. Jadi syarat ibadah itu diterima oleh Allah, ya. Syarat ibadah itu diterima oleh Allah memang yang pertama ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi syarat ibadah itu ikhlas. Nah, mukhlishina lahuddin, ikhlas di atas din. Ikhlas di atas landasan dinul haq. Ya. Kita ngurusin perserikatan atau berkhidmat di perserikatan. Kalau tidak ada motivasi ikhlas, jangan harap, ya, berkembang, melahirkan syiar sana syiar sini,
kalau tidak ada motivasi seorang yang mukhlis. Makanya pepatah Gajah Dahlan itu hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Jangan mencari sesuatu kepentingan di Muhammadiyah. Jangan harap itu. Ya. Oleh karena itu, landasan keikhlasan itu bagian ya prosesi sahnya ibadah diterima oleh Allah itu adalah ikhlas. Ikhlas di atas din maka akan membuahkan nurani kehidupan kita merasa qarib, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan mukhlisina lahuddin. Non muslim ikhlas juga mengatakan seperti itu. Saya juga bantu orang lain. Saya juga membantu orang yang kesulitan, kesusahan. Tetapi karena tidak di backup landasan dinnya tadi, termasuk wa may yabtaghi garis Madinah wala yuqbal minhu fa huwa minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, apapun bagus, bebet, bobot, bubutnya bagus, kalau tidak di backup dengan landasan din, inilah menjadi sia-sia. Ya, ikhlas itu. Ya. Kemudian tentang ikhlas ini, niat yang baik, caranya pun juga harus baik. Niat baik, caranya salah ya salah. Itu. Jadi niat yang baik, caranya pun juga harus konkret baik. Ya. Kalau niat yang salah apalagi? Caranya pun otomatis salah. Niat yang baik, lillahnya karena Allah, maka mekanis caranya pun juga harus baik. Gitu. Contoh ya tentang punya sholat. Solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini kadang-kadang sering dipelesetkan di antara kita nih. Solu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Dia bilang, ya kita kan nggak pernah lihat Nabi bagaimana sholat. Nah, jadi sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kemudian dipelesetkan, ya kan saya tidak melihat Nabi. Ya, ini kalau ada orang Muhammadiyah, ya ada anggota Muhammadiyah, mau di pusat kan, mau di rantingnya, ya. Kalau masih melesetkan tentang solu kamaru aitumuni usolli, digambarkan karena saya tidak melihat Nabi, nah ini bahaya ini. Ya. Bahaya apa? Pertama muncul sifat ragu terhadap Islam. Kalau sudah ragu terhadap Islam, wah libet kata orang Bekasi. Kita harus punya sikap al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu mutlak dari Allah. Wala takunanna minal mumtarin, janganlah kalian menjadi ragu. Nah, ini persoalannya. Jadi ikhlas ya. Jangan sampai keikhlasan kita pudar karena persoalan-persoalan tadi. Makanya sahnya ibadah kata Imam Maududi itu pertama ikhlas ya, lillah karena Allah. Nah, ini yang kedua berittiba ya, mengikuti jejak contoh Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sudah bicara solu kama ra'aitumuni usolli, bacaannya, gerakannya sholat tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Karena memang itu. Ya, saya masih suka mendengar ya, tapi bukan di Muhammadiyah insya Allah. Imam mengucapkan
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian muncul si makmum, salah satu orang makmum mengucapkan amin. Amin itu bagus sebetulnya. Permohonan kita minta kepada Allah supaya dimakbul, diijabah. Amin. Ya. Tapi persoalan adalah mengucapkan amin, diletakkan di saat sholat, dan di situ tidak ada dasar apapun dalil dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi muncul tidak searah, tidak seiring tentang sholatnya tadi, ya. Maka disebutkan orang yang tidak mengikuti tuntunan Nabi, man ahdatsa, ya. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti pola sistem mekanis yang dilakukan oleh Nabi, bahwa rodun, jadi tertolak. Ya, jadi sama seperti apa yang disampaikan sabdakan Nabi itu seiring dengan ada dulu di kampung kitab klasik itu. Fakuluman bigori ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun latukbal. Itu orang muda jangan pakai itu. Tapi ini apa? Fakuluman bigori, siapa saja beramal tanpa ilmu mardut, tertolak. Latukbalun, tidak akan diterima. Ya. Nah, jadi kita kembali, sahnya ibadah menurut tuntunan Nabi yang dilakukan oleh warga persekatan Nabi, yang pertama ikhlas dan yang kedua berittiba. Gitu ya. Ada penambahan lain, tidak musyrik, wala takunana minal musyrikin, ya. Tidak menyekutukan Allah. Kalau musyrik itu sudah jelas, sudah pasti, ya. Inna syirka la zulmun azim, syirik itu kedoliman yang sangat besar, dosa yang tidak diampuni oleh dosa menyekutukan Allah. Tapi yang paling pokok, sahnya ibadah menurut tuntunan Nabi yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah sesuai dengan putusan tarjih. Yang pertama syaratnya ikhlas, dan yang kedua berittiba. Berittiba itu Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa akunya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, jadi terkait dengan bahwa kalau dengan nilai ikhlas dan berittiba merupakan sahnya ibadah diterima Allah, otomatis include di dalamnya termasuk adalah adun pahala. Nah, jadi ini tolong ya saya kira bagi Muhammadiyah nggak asing gitu ya, tapi jangan sampai ada warga Muhammadiyah yang masih tidak memperhitungkan dengan persoalan itu, ya. Jadi, saya ulang, sahnya ibadah menurut tuntunan Nabi yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah sesuai dengan putusan tarjih. Syaratnya yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua berittiba kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian, itu merupakan adalah, bisa juga dikatakan merupakan prinsip dasar, ya. Prinsip dasar itu, ya, bagi warga Muhammadiyah. Sehingga kalau sudah menyatakan syaratnya seperti itu, kemudian adalah arahnya kemana, ya, cita-citanya kemana. Nah, itu yang kita harus membuahkan dalam suatu proses kehidupan kita. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Akhir surat Kahfi itu. Ya.
Jadi Pak Sukandar. Ambilin jilbab Luna yang pink itu. gimana Pak, Bu? Mute Pak Ketua. Mute. Lanjut Pak Kiai. Ya mute lagi Pak Ketua. Suaranya nggak ada. Dibuka itu mic-nya Pak. Halo? Ya Pak? Ya, sudah baik. Baik. Jadi bahkan yang terkait dengan persoalan bahwa prinsip dasar lah ya, prinsip dasar itu. Jadi sahnya ibadah itu yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah berittiba kepada Nabi. Nah ini yang jadi merupakan renungan kita ya. Makna berittiba. Ada yang mengartikan rasa mahabbah ya. Cinta kepada Nabi. Jadi cinta kepada Nabi itu tidak hanya sebatas diucapkan dengan bentuk nazom. Ya Habibi, salam alaika. Tidak perlu begitu. Walaupun redaksi bahasa itu bagus, elok, indah. Ya. Tapi kalau dikaitkan apakah itu masuk dalam faktor eksistensi dalam ibadah mahdoh, ya jelas nggak ada. Apa ghairu mahdoh? Sampai menjerit-jerit, ya Habibi, ya salam. Nah, tapi hakikatnya adalah rasa mahabbah, cinta kepada Nabi, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi melaksanakan saum Senin Kemis. Nabi melaksanakan saum Ayamul Bid. Ya. Tapi kalau melaksanakan saum 40 hari berturut-turut, walaupun ikhlas tadi, saya ikhlas Pak. Saya tidak mengganggu Bapak kok. Nah, tapi dari sudut pandang syar'i, itu menyalahi aturan dan keluar dari nilai-nilai syariah tadi. Kalau yang ekstrim bisa jadikan adalah masuk ke dalam kategori yang ngada-ngadain atau yang disebutkan bid'ah. Kullu bid'atun dolalah. Nah itu repot lagi itu, ya. Masuk hati ingin beribadah, ya, ikhlas, tetapi tidak ada contoh suri teladannya, tidak ada tuntunannya. Masih banyak di antara kita yang seperti itu, Pak. Ya. Insya Allah bagi warga Muhammadiyah, ya, hal-hal yang seperti itu bisa mampu melihat, bahkan kalau memang sudah faktornya tahu, ya, ini perlu melakukan semacam kajian. Nah, untuk membedah, ya, membedah mana itu ibadah yang dilakukan mengarah kepada tuntunan Nabi dan mana ibadah yang tidak mengarah tuntunan Nabi, itu yang perlu mengikuti kajian atau yang disebutkan kalau istilah karakter pribadi Muhammadiyah itu, di samping mukhlisin orang yang ikhlas, orang yang memiliki al-fahmi, paham. Ya. Harus paham dalam agama. Jangan sepotong-sepotong. Ya. Mohon maaf ini kekurangan kita kadang-kadang ya. Mohon maaf ini. Tidak menyinggung orang ya. Kelemahan kita warga Muhammadiyah, mohon maaf ini ya. Rumah dekat dengan masjid. Tapi pada saat dia berjamaah, imam tetapnya nggak ada, didorong-dorong, suka pesimis, bahkan dia dorong-dorongan. Nah, sebenarnya orang Muhammadiyah, apalagi dengan masjid, dengan dekat dengan masjid, di kompleknya, di kampungnya dekat dengan masjid, justru orang Muhammadiyah harus mewarnai, ya, mewarnai. Nah, kalau kurang pede, ya itu perlu ngaji. Makanya hukum cari ilmu itu wajib.
thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Makanya istilah kata Buya Yunahar, karakter Muhammadiyah itu harus memiliki al-fahmi, harus memiliki paham terhadap Islam itu. Jangan sepotong-potong ya memahami Islam itu. Udhulu fisilmi kafah, ya, masuklah kalian dalam Islam itu secara total frontal, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, innahu aduwwun mubin, dan setan itu adalah musuh yang nyata. Baik, kita kembali. Dengan persyaratan seperti itu, kemudian kita mampu rasa mahabbah tadi, rasa cinta Nabi itu diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Ya, jadi rasa cinta kepada Nabi itu diwujudkan dalam bentuk amal soleh, diwujudkan dalam bentuk kajian-kajian, sehingga dari kajian itu bisa membedah mana yang benar, mana yang hak, yang batil, yang salah. Nah, makanya saya ingin lewat kajian-kajian kita pada malam ini dan sudah menyimak, mendengar dari berbagai para penceramah, para penyaji, ini menjadi titik poin kita. Bahkan mungkin bisa jadikan mungkin kelemahan-kelemahan kita. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, ya, kita ini sudah dinilai oleh orang, ya, oleh non Muhammadiyah maksud saya, organisasi yang modern, ya. Dari sudut pandang memanajenya cukup lumayan, ya, organisasi modern, ya. Kemudian, ya, mampu menciptakan, ya ini, lembaga-lembaga baik pendidikan, panti-panti, termasuk adalah rumah sakit, minimal poliklinik. Inilah yang tentu orientasinya bagian daripada persoalan-persoalan tadi yang disebut gharamahullah tadi. Dengan adanya rumah sakit amat sangat tertolong di Indonesia ini. Ya. Baik. Kemudian sekalian, ya. Ada kaitan bahwa di Muhammadiyah ini, Pak, ya, di samping tadi prinsip dasar, kemudian menyangkut persoalan arah daripada kenapa kita berMuhammadiyah atau pemikiran Muhammadiyah dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena itulah menjadikan dasar beberapa kaidah-kaidah atau dalil-dalil yang bisa menyerap dalam kehidupan kita. Tujuan pokok kita tidak lain adalah mencari keridhaan Allah, mencari maghfirah ampunan Allah, dan akhirnya kita mampu mengembangkan diri dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Sehingga dalam prinsip-prinsip yang menyangkut persoalan ibadah kita, ya, dari mulai persoalan adalah filosofinya seperti apa, kemudian makna ibadah yang tadi sudah sebutkan tadi, kemudian prinsip dalam ibadah itu, makanya dikenal di Muhammadiyah itu istilah dalam terkait bagaimana supaya bersihnya, jangan sampai masuk ke dalam kemusyrikan, itu ada istilah penyakit TBC, takhayul, khurafat, dan bid'ah. Ini yang orang lain menilai Muhammadiyah itu dianggap adalah kaku. Padahal justru kenapa disebutkan takhayul? Jadi pada saat kita sholat, ya, mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi di luar sholat ada kekuatan lain, ada maha lain selain Allah, itu persoalan. Maka bisa melahirkan tahayul. Ya.
Nah, sebagai contoh Bapak Haris sekalian, ya, batu cincin akik dan sebagainya, kalau dari sudut pandang hiasan boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau ada sesuatu sudah keluar dari rumah, balik lagi karena gara-gara cincin batunya ketinggalan, kurang yakin, kurang pede, itu persoalan. Ada apa? Berarti sholat kita dan di dalam ibadah, sholat kita mengucapkan iyyaka na'budu. Ya, hanya kepada Engkau lah aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah pertolongan. Tapi di luar sholat ada keyakinan lain, ada maha lain selain Allah, itu persoalan bisa melahirkan tergesernya akidah tauhid kita lemah, bahkan melahirkan menjatuhkan kepada kemusyrikan. Makanya takhayul, khurafat itu disebut. Makanya dikenal oleh non Muhammadiyah, Muhammadiyah dikenal adalah TBC, artinya menyerangi dengan persoalan-persoalan TBC, takhayul, khurafat, dan bid'ah. Bid'ah melakukan suatu kegiatan atau melaksanakan ibadah sekarep dewi tanpa tuntunan tadi. Maka disebutkan kulu bid'atun dolalah. Semua yang muncul, yang diada-adain, menjadi dolalah, disesat. Jadi kalau soal sesat, itu persoalannya adalah binari jahannam. Ya, daripada memunculkan sesuatu, ya, dianggap dilaksanakan ibadah, tapi karena tidak tahu proses persoalan dari mana, nah disinilah perlunya kita kajian. Disinilah perlunya kita membedah persoalan-persoalan keilmuan kita, sehingga kita bagi Muhammadiyah kan tidak fanatik terhadap guru. Bagi Muhammadiyah kan tidak kultus pada seorang, ya. Tidak mewarnai bagi Muhammadiyah. Siapa saja, ya, bisa menjadikan sharing selama tidak mengurangi nilai, tetap akhlak harus kita unggulkan dalam kehidupan kita. Jadi lain dengan teman-teman kawan-kawan lain di luar Muhammadiyah, apa yang disampaikan oleh Kiai manut baik gitu. Tapi kalau di Muhammadiyah, walaupun yang ngomong tuh nggak apa Kiai besar, apalagi Sukarno Ghazali, kalau dia anggap ragu, boleh untuk diadu argumentasi. Itu di Muhammadiyah biasa. Selama tentunya khitohnya itu kembali kepada Al-Quran, menjadikan pedoman hidup, dan Ar-Rasul sebagai suri teladan hidup. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, tentunya dari kajian-kajian ini, ya, dari kajian-kajian ini, mungkin dari tim panitia, ya, menjadi ada sesuatu semacam dari berbagai materi itu dihimpun, dikumpulkan menjadi suatu buku kecil yang bisa dikembangkan menjadikan dasar khususnya bagi warga persyarikatan. Nah, dari buku-buku kecil itu, dari judul-judul tetap kajian-kajian tadi, itu sangat luar biasa, Pak. Itu mahal di mata orang, dan tentunya itu siap PCM Rawalumbuh akan mendapatkan bukan hanya sedar persoalan adalah pujian-pujian, tapi tidak mustahil kepercayaan masyarakat Muhammadiyah memberikan sesuatu keharmonisan atau beri kelebihan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Rawalumbuh. Kemudian Bapak sekalian, ya, kembali bahwa hakikatnya ibadah itu menurut tuntunan Nabi. Hakikatnya kenapa kita ibadah kita mengikuti tuntunan Nabi, di samping prinsip dasar tadi harus diyakini tentang al-ikhlas dan berittiba,
maka tentunya harus di backup di samping masalah keilmuan kita, thalabul ilmi kita, maka diperkuat, diperkokoh dengan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Sebab apa? Kalau hanya pandai bisa, ya, tanpa di backup oleh keyakinan, oleh tauhid rububiyahnya, itu sangat bahaya. Ya, sekarang ini kan muncul, tapi bagi Muhammadiyah nggak aneh gitu ya. Islam itu sudah sempurna. Kalau yang menyatakan bahwa Islam itu belum sempurna, itu perlu dikaji kembali, ya. Islam yang salah atau orangnya yang koplek itu, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmat kepadamu. Wa raditu lakumul Islam ad-dina, dan aku ridho Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi satu-satunya agama yang resmi, yang legal menurut Quran, ya Islam. Jadi kalau ada orang kiai mengatakan Islam itu belum sempurna, ini kemasukan virus lebih parah daripada virus corona itu. Ya. Nah, tentunya kalau non-muslim mengatakan Islam itu tidak sempurna, bisa bilang wajar. Kalau sudah kategori sosok ulama masih mengatakan atau meragukan, membuat mengecohkan persoalan umat, ini saya khawatir masuk kategori yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah pertama kali yang masuk api neraka jahanam justru ulama yang menghancurkan, ulama yang menyesatkan terhadap umatnya. Ya. Kan sekarang banyak yang aneh-aneh gitu, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak terkecoh juga oleh medsos-medsos, saya ingin tetap Muhammadiyah konsisten dengan kajian-kajiannya itu. Nah, bila perlu, menegurnya itu secara halus. Saya sependapat, saya senang, saya suka. Cara ngoreksi total kenegaraan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Haidar Nasir itu, menggebuknya itu dengan cara halus, tidak langsung. Karena memang karakternya Pak Haidar beda dengan Pak Din, beda dengan Pak Amin. Jadi muter lu, tapi itu justru amat sangat, konon informasinya sangat ditakutkan, gaya-gaya mengkritisi pola yang dilakukan oleh Pak Haidar. Nah, saya ingin mudah-mudahan kita ini muncul ya kader-kader atau kader perserikatan yang seperti ya Pak Haidar Nasir lah, artinya. Itu antara lain, Pak. Jadi nembaknya tidak langsung, gebuknya langsung ke depan, tapi dibawa putar dulu dengan pola sistem. Karena mungkin Pak Haidar suka nulis, ya, jadi memang beda. Itu yang saya sukai ya, dan sekarang ini, akhir-akhir sekarang ini, bagaimana cara mengkritisinya kepada pemerintah itu dengan gaya yang cukup monumental lah gitu ya. Nah, oleh karena itu, kembali pada prinsip Muhammadiyah, Pak ya, semua ibadah kita, ya, semua ubudiyah kita akan menemukan kekhusyuan kalau iman kita, imannya tauhid kita, tauhid yang murni, iman yang membuahkan iman yang insya Allah istiqomah. Itu, Pak. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita, dalam sistem pola terkait dengan persoalan-persoalan cara berubudiyah ini. Ya, sekali lagi sekalian, ya, barangkali walaupun tidak 1 jam ya, tapi tidak apa-apa. Tapi yang paling penting bisa berkembang kepada persoalan lebih bersiap dialogis, ya. Yang intinya kesimpulan dari saya,
prinsip dasar Muhammadiyah itu di samping ikhlas dan beritiba kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita, menciptakan amal kebajikan, amal soleh. Nah, itulah jadikan dasar sebagai pegangan hidup kita, sehingga hasil amal-amal soleh itulah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga lain, sehingga menjadikan sorotan umat, dan umat lain menilai, melihat kagum terhadap Persekutuan Muhammadiyah. Demikian saya kira dari kami, yang baik Allah Subhanahu wa taala, kalau yang salah mudah-mudahan Allah memaafkan saya, memaafkan kita semua. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Dr. Andes Pandar Ghazali yang telah memberikan pencerahan. Ada beberapa hal mungkin yang perlu sedikit saya sampaikan, bahwa jadi tadi beliau mengawali mengurai dengan bahwa ibadah itu tentu juga punya tujuan, tidak hanya puasa ya, yang ada embel-embel la'alakum tatakum, tapi ibadah pun sebenarnya adalah la'alakum tatakum. Nah, kemudian beliau berulang kali menegaskan tadi bahwa prinsip dasar Muhammadiyah yang namanya ibadah tentu dasarnya harus dengan Quran dan Sunnah. Ibadah harus mendekatkan diri kepada Allah, takarrub. Nah, kemudian hal yang lain juga yang tadi beliau sampaikan adalah bahwa salah satu prinsip dalam takut akan azab Allah, takut. Kemudian hal yang juga penting adalah takut jangan sampai nanti kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan su'ul khotimah. Itu tadi yang beliau sampaikan. Kita berharap agar kita nanti menjadi pribadi yang su'ul khotimah. Kemudian prinsip yang beliau kemudian tegaskan kembali adalah bahwa ibadah ini harus dilandasi dengan ikhlas karena Allah. Ikhlas tadi beliau juga sampaikan, ikhlas juga berarti bersih dari syirik, bersih dari takhayul. Jadi jangan sampai sholatnya iya karena butuh, iya karena stain, tapi di luar masih tidak pas dengan apa yang sering dikerarkan tersebut. Nah, kemudian selain ikhlas adalah bahwa prinsip dalam ibadah adalah ittiba. Jadi ittiba berarti adalah mencontoh Nabi, ittiba juga ekspresi kecintaan kepada Nabi. Ya. Nah, kemudian terakhir tadi beliau menegaskan bahwa melalui ikhlas dan ittiba kita tidak hanya fokus pada ibadah dalam arti ibadah mahdoh tentu saja, tapi harus memiliki amal soleh, yaitu memiliki manfaat yang nyata dalam kehidupan. Nah, ketika dalam konteks Muhammadiyah adalah manfaat itu berarti adalah kiprah di Muhammadiyah, mungkin dengan mengelola aum, dakwah dan sebagainya. Saya kira mungkin itu. Ya, barangkali mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan komentar. Ya. Namun sebelumnya di sini ada chat, ada pertanyaan dari mahasiswa yang mungkin perlu saya bacakan. Bentar. Ya. Ini ada pertanyaan dari Kurniawan, mahasiswa informatika, teknik informatika IPM. Pertanyaannya yang pertama adalah mengenai perihal bid'ah. Apakah setiap bid'ah itu dolalah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya kayaknya mirip pekan lalu mengenai dakwah jamaah tabligh. Jadi dakwah jamaah tabligh yang berdakwah dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, apakah itu termasuk kategori bid'ah atau bukan? Nah, kemudian ini ada tambahan lagi,
Anda pernah mendengar salah seorang guru waktu di kantor, beliau menceritakan bahwa dulu dua ulama besar pendiri organisasi Islam di Indonesia, yaitu Kiai Ahmad Dahlan dan Ansyari, sama-sama mencari ilmu ke Haramain. Kemudian keduanya mendirikan organisasi Islam. Sebentar. Kemudian keduanya mendirikan organisasi Islam. Nah, kemudian di sini di apa namanya? Namun suatu ketika Kiai Ahmad Dahlan pernah diminta oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk menjadi imam sholat subuh. Lalu beliau Kiai Ahmad Dahlan menjadi imam dan dalam sholat subuh itu beliau pun membaca kunut. Sebenarnya beliau sendiri tidak memakai kunut dalam sholat subuh. Menurut Ustadz, bagaimana dengan sikap Kiai Ahmad Dahlan tersebut? Nah, rupanya ini pertanyaannya banyak ini Pak sebenarnya. Ada satu lagi mengenai wacana pembubaran MUI. Bagaimana sikap kita? Mungkin seperti itu. Ya. Baik, silakan. Terakhir ini ada lagi nih, kayaknya pengamat betul nih Pak. Terakhir mengenai ucapan kasat. Apa Pak? Mengenai terkait dengan ucapan kasat tentang Jenderal Dudung yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Apakah seperti itu bisa menggugurkan keimanan? Mungkin itu, Pak Ustadz, silakan. Baik. Terima kasih ya dari Kurniawan ya, masuk IBM. Ya betul. Tentang persoalan redaksi Qulu bid'atun dolalah ya. Jadi ada versi lain bid'ah, ada bid'ah hasanah ya. Jadi ini redaksinya memang hanya itu Qulu bid'atun dolalah. Setiap yang bid'ah itu dolalah, sesat. Risikonya karena sesat binari jahannam. Nah, persoalannya mana yang masuk kategori bid'ah itu mana? Ya. Jadi kalau yang masuk kategori persoalan yang hubungan dengan ibadah itu dia ada kompromi. Ya kayak tadi. Ya, kayak tadi imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian nyambung amin, padahal bagus amin itu. Tetapi karena posisi amin itu tidak ada tuntunannya dalam sholat, maka vulgarnya jadi bid'ah. Gitu. Jadi kalau yang menyangkut ibadah itu, ya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ya. Tapi kalau yang menyangkut persoalan di luar ibadah, bisa juga bid'ah. Ya, dulu yang namanya Bilal itu adannya tidak pakai sound system, speaker. Ya, sekarang semua masjid kalau adan tidak pakai speaker nggak kedengeran. Nah itu yang waktu bid'ah yang diarahkan oleh para ulama bid'ah hasanah. Kalau pandangan kami itu adalah di luar ibadah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kalau memang kondisi dulu. Karena jamaahnya sedikit, ya tidak seperti sekarang. Nah sekarang karena sound system itu fungsinya sebagai muadzin untuk menyampaikan menggunakan adzan itu supaya yang jauh-jauh bisa kedengaran, gitu ya. Jadi persoalan bid'ah yang dimaksud di Kurniawan sebatas dalam persoalan ibadah. Sholat subuh 2 rakaat, karena lagi happy dibikin 8 rakaat, itu jadi bid'ah, ya, gitu ya. Tapi kalau persoalan apakah sholat subuh pakai kunut itu termasuk bid'ah? Itu lain persoalannya. Ada istilah dalam pandangan fikih itu mazhajul ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ya. Karena dari sudut perbedaan itu adalah sudut pandang ibadah balaghah bahasa, dari sudut pandang urutan hadisnya itu bisa menjadikan perbedaan pendapat. Nah, makanya kalau Muhammadiyah tidak memandang satu mazhab, 2 mazhab, 4 mazhab, semua mazhab, ya, intinya
keilmuan 4 mazhab itu saripatinya kembali kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, jadi redaksinya hanya satu sebetulnya. Cuman memang kiai kita pada pintar-pintar, ada bid'ah hasanah dan sebagainya. Ya, Maulid dianggap bid'ah hasanah gitu ya. Artinya ya sepanjang hidup Nabi, nah ini persoalannya. Sepanjang hidup Nabi tidak pernah diperingati, dirayain. Setelah Nabi wafat muncul sahabat yang 4, Khalifah Rasyidin, juga tidak pernah dimunculkan. Kemudian muncul tabi'in, juga tidak pernah muncul. Tabi'in. Coba bayangkan itu. Nah, dari mana munculnya itu? Ya, terkait dengan persoalan-persoalan Maulid ini harus sejarah juga itu. Ya, ini pernah terjadi perang. Ya, perang yang dikenal ada istilah kalau zaman dulu orang tua mengatakan perang salib, perang sabilillah. Jujur, umat Islam kalah perang itu. Walau Umar bin Khattab sampai sudah ke Persia itu kalah perang. Lesu, lemah, nggak ada upaya bagaimana untuk mengembangkan Islam selanjutnya karena kekalahan perang tadi. Maka muncul sosok seorang raja ya yang mengembalikan terkait dengan persoalan itu dalam bentuk memberikan penghormatan, penghargaan siapa yang mampu membuat puisi yang bagus diberikan hadiah sekian ekor onta gitu. Maka puisi yang paling hebat dalam Maulid itu namanya adalah Barzanji. Nah, makanya datang ke Indonesia kalau Maulid tidak dipakai, tidak membaca Barzanji, digambarkan seperti makan nggak pakai sayur. Ya. Dulu mohon maaf orang-orang tua kita ini kitab-kitab Barzanji dianggap Quran yang kedua. Padahal istilahnya apa? Kalau dibaca sekarang kitab Barzanji itu sudah diindonesiakan, sudah terjemahkan, Pak. Tidak terlalu disakralkan seperti orang-orang tua kita dulu zaman Belanda. Makanya pintar orang Belanda itu. Udah, jangan diterjemahkan. Jadi Barzanji itu nama orang yang memenangkan perlombaan puisi itu ya. Jadi itulah yang disebutkan sampai hari ini itu di lingkungan ada beberapa walaupun sudah bulan yang kedua Rabiul Tsani masih melakukan kegiatan seperti itu. Jadi Muhammadiyah kalau Muhammadiyah punya sikap bagaimana seperti itu? Sifatnya Muhammadiyah tawakuf. Artinya kalau selama kegiatan peringatan itu diisi dengan tausiah ceramah yang bagus, yang baik, menyentuh umat, nah itu. Tapi tetap secara umum hukumnya ya adalah hanya mubah sebenarnya ya. Tidak seperti yang dilazimkan oleh teman-teman lain. Kalau tidak bikin maulid itu ibaratnya seperti apa? Jadi ada punya beban khusus gitu. Di masjid-masjid lain kalau tidak melakukan kegiatan peringatan maulid itu digambarkan seperti apa gitu, punya sesuatu yang menjadi PR artinya gitu ya. Jadi kita kembali bid'ah yang dimaksud sebatas bid'ah dalam ibadah ya. Di luar ibadah ya termasuk kategori ya antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Jamaah tabligh. Zaman dulu, zaman Nabi, ya setiap keluar itu, ya karena berpakaian berbusana juga ya, karena memang Timur Tengah seperti itu. Program mereka itu adalah hurus keluar dari rumah, ngajak orang, yuk kita sholat berjamaah ya bagus, ngajak orang berbuat baiknya bagus. Nah, persoalannya adalah bukan persoalan hurusnya itu, tapi menciptakan sesuatu kelompok baru yang dianggap sesuatu yang paling benar, yang paling baik dengan sistem hurus itu.
Nah, dalam sistem dakwah pola sistem Muhammadiyah bertolak belakang. Cara dakwah itu kan ada 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kemanapun larinya, pola dakwah itu seperti itu. Ajak dia. Nah, bil hikmah. Bil hikmah itu bukan hanya diartikan semua kiai kan bijaksana. Kalau bijaksana di sini bijak sini, gitu ya. Bukan itu sebetulnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dakwahilah dia dengan menyentuh orang. Apa polanya? Kaulan syadida, kaulan ma'rufa. Pola dakwah dengan syadid, dengan ma'ruf, tutur kata yang bagus, yang baik. Nah, gitu istilahnya. Tapi dia ngajak orang, dirinya dinilai orang juga harus bagus, harus baik. Jangan ngajak orang, dakwahin orang, dikategorikan seorang mubalik, main catur di jalan, sudah dengar atau sudah adan, masih kuat juga catur. Nah, ini nggak benar. Itu termasuk adalah tidak mengajak udusan bil hikmah. Makanya ibda binafsik, sebelum dakwahin orang, introspeksi dirinya. Supaya apa? Sasaran dakwahnya kena itu ya bil hikmah itu ya ibda binafsik dulu. Ya. Jadi ini yang penting. Wal mau'izatil hasanah, langkah yang kedua dengan cara mau'izah. Bagaimana penempatan sistem pola cara ya berbicara dan sekaligus mengajak orang itu, mekanis dakwah seperti itu. Nah, kemudian tidak mampu juga wajadilhum billati hiya ahsan, bukan debat. Sharing tukar menukar informasi, sharing. Nah, 3 langkah itu sebenarnya pola dakwah secara umum. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman tabligh itu urut sampai meninggalkan keluarganya. Izin kepada istrinya sampai banyak orang gara-gara pola hurus istrinya minta cerai. Kenapa? Nggak tidak nafkahi. Mana yang paling pokok, menafkahi, memberikan nafkah untuk istri keluarga atau hurus dulu seperti ini? Nah, ini yang persoalan. Ya, hasil kajiannya itu ternyata banyak teman-teman yang ikut tabligh dengan sistem pola hurus berbulan-bulan, ada program ke Timur Tengah segala macam 2-3 tahun tidak kembali-kembali, akhirnya banyak istri yang minta untuk bercerai. Kan tidak elok juga yang seperti itu. Nah, bagi Muhammadiyah, sistem pola dakwah seperti itu udah ketinggalan zaman. Ya, bagi Muhammadiyah. Nah, jadi kan di situ juga warnanya ya kulturnya, mohon maaf, kultur NU sebetulnya, nggak ada kultur Muhammadiyah. Walaupun ada juga sedikit. Jadi yang masuk kelompok tabligh dengan program hurus, kulturnya, ubudiyahnya, ubudiyah yang dilakukan oleh teman-teman Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Ya. Kemudian apa ya? Tadi tentang kejamadan tadi, Pak. Saya kurang jelas tadi itu. Tentang kejamadan tadi itu. Kiai Jamaah Dahlan ketika mengimami sholat subuh, di mana di situ ada makmumnya Kiai Hasyim Asy'ari, itu beliau kunut, padahal tidak biasa kunut. Oh. Kayaknya mungkin seperti itu, mohon tanggapannya. Ya, jadi itu sama seperti Buya Hamka berimam pada saat berangkat jamaah haji di laut, di kapal laut, di belakangnya ada Pak Idham Khalid, ketua PBNU waktu itu. Nah, jadi ramai juga perbincangan kepada kader Muhammadiyah, dianggap Buya Hamka pelin-pelan. Kok Buya Hamka jelas-jelas Muhammadiyah, kok kunut? Gitu ya. Tapi sebaliknya, Kiai Ahmad Dahlan diundang oleh Buya Hamka di Masjid Al-Azhar, saya nggak tahu tahun berapa itu. Kemudian diberikan kehormatan, Idham Khalid itu subuh juga tidak kunut. Nah, ini apakah yang seperti itu meninggalkan prinsip dasar, ya,
Nah, tapi mungkin itu karena persahabatan, tapi insya Allah tidak ada. Karena kembalikan lagi, sisi persoalan kunut itu bukan prinsip. Kalau kita kembali kepada asal hukumnya, kunut itu bukan prinsip. Kalau motong kebo, kebonya dipotong, disembelih, kemudian ditanam di dalam rangka menyelamatkan atau selamat istilahnya. Nah, itu jadi syirik, itu prinsip. Nah, menilai pandangan saya ya, menilai baik Kiai Hasyim Ari maupun Ahmad Dahlan itu kan sama-sama satu guru satu ilmu ya, sama-sama pergi ke Mekah belajar, bahkan ada hubungan famili antara Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, tentunya melihatnya sisi gini. Karena saya katakan tadi, kunut itu masuk ranah pada mazajul ikhtilaf, bukan prinsip, Pak. Itu ya. Hasil putusan tarjihnya itu masuk kategori mazajul ikhtilaf, perbedaan pendapat baik dari sudut pandang berbagai hadis maupun dari sudut bahasa itu. Jadi kalau dianggap bahwa yang jelas tidak masuk kategori baik Buya Hamka maupun Ki Haji Ahmad Dahlan dengan Hasyim Asy'ari tidak masuk kategori pelimban, tapi itu mungkin terkait dengan persoalan tadi. Ini prinsip dasarnya karena soal kunut tadi. Bu ya. Kemudian wacana MUI dibubarkan. Ya ini kan wacana MUI dibubarkan itu kan mereka yang tidak suka pada Islam aja sebetulnya, ya. Jadi orang yang tidak suka terhadap Islam dianggap hanya 3 orang itu dianggap teroris, ya. Kemudian dengan terlalu berlebihan memvonis MUI dianggap sarang teroris. Nah, apalagi dengan komentar waketumnya Anwar Abbas, sosok kader Muhammadiyah, juga Muhammadiyah, tidak tanggung-tanggung. Jangan kata MUI dibubar, negara harus dibubarin bila perlu. Sampai hari ini kan nggak dijawab itu, ya. Jadi wacana itu bukan wacana dari orang yang murni Islam, tapi orang-orang kelompok yang masuk kategori munafik itu ya. Nah, kalau dalam bahasanya sekarang ini lebih keren kelompok liberal ya. Jadi kelompok liberal itu ingin supaya MUI itu dibubarkan karena memang mohon maaf di MUI pusat itu 40% kelompoknya liberal semua itu, 40% itu ya. Dari wakil sekjen berebet ke mana itu sangat luar biasa. Amat sangat wajar kalau mereka mengomentari seperti itu bahwa karena tidak suka. Apalagi kalau sudah mohon maaf, kalau sudah Anwar Abbas ngomong itu kan sudah dianggap mereka itu udah panas saja kan ya. Dan ini juga sangat prihatin lah ya. Di mana, di kota mana tuh? Artinya di Lombok apa di Bali? Di Lombok apa ya? Yang terkait kelompok Wahabi dianggap sesat oleh mereka. Mereka tuh siapa? Nah ini kadang-kadang kultur yang tidak paham terhadap Islam, ya. Jadi Wahabi sampai masjidnya mau dibakar, mau dibangun tidak boleh, ya. Nah itu sangat prihatin juga. Kalau umat Islam sudah mengarah ke seperti itu, Masya Allah luar biasa. Yang jelas nyata PKI gaya baru hidup dibiarkan aja oleh mereka itu. Ya. Jadi mungkin kalau pandangan saya sama kasusnya seperti di Bantar Gebang. Waktu itu saya masih Sekum MUI. Saya dipanggil oleh Kapolsek Bantar Gebang bahwa ada Ustadz teman saya juga dari Wahabi itu menyampaikan khotbah ceramah di rumah yang peta lingkungan itu lingkungan kultur NU, menyampaikan ya tadi seperti bid'ah tadi, maka rumahnya ditimpukin ya, sehingga saya dipanggil oleh Kapolres untuk mengamankan. Ternyata ya teman kita juga sebetulnya. Nah mungkin salah pola penempatan dakwah saja, makanya itu mubalik Muhammadiyah itu kalau mau ceramah khotbah harus paham dulu petanya. Jangan
Kalau petanya di lingkungan Muhammadiyah ngomong apapun sekebar dewek nggak salah. Tapi kalau petanya non Muhammadiyah lebih banyak, apalagi kultur yang sedikit sekali memahami sunnah, itu sangat-sangat berbahaya dalam penyampaian yang argumennya itu lebih masuk arah kepada persoalan-persoalan khilafiyah. Itu sangat bahaya itu. Makanya bagi warga Muhammadiyah tentunya tadi bola sistem dakwahnya harus dirampingkan dulu, kemudian harus paham mengerti peta ya, peta dakwahnya itu. Jadi kesimpulan saya, kalau ada orang yang membuat wacana pembubaran MUI itu orang yang tidak baik lah ya, orang yang memiliki otak pikiran yang sudah di luar nalar lah, gitu ya. Tapi insya Allah ternyata sampai hari ini ya MUI masih berkibar lah ya, khususnya di Kota Bekasi ya, tetap kita bentengi ya, seperti itu. Kemudian jenderal, nah ini yang nggak beres juga itu ya, nggak bisalah dikatakan bahwa Nabi Muhammad orang Arab. Ini sama, ini juga kemasukan kesurupan juga ini kesurupan itu. Mang Dudung itu kesurupan itu ngomong begitu gitu. Jadi kebablasan karena tidak paham, tidak mengerti Islam. Artinya ngomong sekarang dewek baik gitu. Nah, jadi tidak pantas, tidak layak lah seorang jenderal ngomongnya seperti itu ya. Malah melahirkan mengotak-ngotak antara Islam Nusantara dengan Islam Arab. Ini ribet yang seperti ini. Apalagi sekarang akan lagi dibentuk kelompok-kelompok preman-preman yang akan diciptakan, dikondisikan oleh Mang Dudung tadi. Sama seperti zaman Belanda dulu. Zaman dulu jago-jagoan segala macam dikumpulin. Sehingga melawan orang Pitung, Jampang segala macam. Persis sekarang terjadi lagi. Jadi Mang Dudung ini, ya di samping ngomongnya kebablasan nggak keluar, juga akan menciptakan, dikumpulkan para preman itu, akan didanai, dibetuli segala macam. Nah, untuk melawan siapa? Melawan yang kiai-kiai ulama yang istiqomah. Coba bayangkan. Jadi persis pola Mang Dudung itu seperti zaman Belanda dulu. Dikumpulkanlah tukang kepuk, tukang silat, jago-jagoan segala macam, dikasih bengol atau duit oleh si Belanda itu, sehingga berhadapan dengan siapa? Dengan Pitung, dengan Jampang, dan sebagainya. Nah, itu antara seperti itu. Jadi saya kira pandangan saya pribadi ya, pandangan saya pribadi, Mang Dudung itu barangkali kebablasan untuk ngomongnya, yang tidak melihat, nah, mungkin juga jangan-jangan dia belum paham Islam sebetulnya. Kalau paham Islam nggak akan begitu. Sampai dia mengatakan oh, Muhammad itu orang Arab, segala macam orang. Nah, benar juga itu ya. Jangan seperti begitulah ya. Jadi gini, orang benci ya kan sekarang. Orang benci Islam paham terhadap apa namanya Wahabi. Mekah Madinah itu kan Wahabi itu. Kalau memang benci terhadap Wahabi, ngapain berangkat haji? Atau? Ya Pak, jadi Saudi Arabia punya sejarah sendiri. Ya, makanya dulu As-Saud, raja pertama itu Saud, ya, itu bergurunya dengan yang melahirkan Muhammad, ya, yang sekarang di Abdul Wahab, ya. Muhammad Abdul Wahab itu gurunya Saud, raja pertama Saudi Arabia ya, sehingga memang dia dalam rangka menghancurkan TBC-nya itu tidak tanggung-tanggung ya. Nah, kekhawatiran itu akan muncul lagi datang ke Indonesia, itu khawatirnya itu, padahal tidak seperti itulah ya. Muhammadiyah tetap memegang Quran dan Sunnah, tapi Muhammadiyah juga digoncang-gancing termasuk Wahabi gitu ya. Ya, yang dibilang semua yang kembali pada Quran dan Sunnah Wahabi. Nah, tapi Muhammadiyah tidak seperti itu. Tetap Quran Sunnah, tapi dan memiliki wawasan kebangsaan. Bahkan Muhammadiyah memprakarsai tetap kebangsaan NKRI ini dengan Darul Ahdi Wasyahadah. Demikian Pak Ikhwan. Mohon maaf.
Masih mood Pak Ikhwan, masih mood. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan terakhir di chat. Ini dari Pak Imam Yunianto. Beliau menanyakan bagaimana sikap kita terkait dengan perbedaan dua tokoh Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif dan Buya Anwar yang bertentangan. Nah, ini kira-kira sikap kita bagaimana sebaiknya sebagai kader muda ini. Monggo. Syafi'i Ma'arif sama apa? Sama Buya Anwar. Saya juga nggak tahu ini yang dimaksud pendapat yang mana ini. Ya, saya pendapat saya Pak ya, bukan pendapat lembaga atau persekatan ya. Kalau Buya Anwar ya, saya pandang karena saya agak sedikit cukup dekat sama beliau, dia sosok yang memang konsisten Pak ya, sosok yang konsisten dan tidak punya beban ya. Sehingga manakala hal-hal yang bertolak belakang atau bertentangan dengan persoalan-persoalan akidah, khususnya Islam, Pak Anwar tidak pernah ada kompromi. Jadi bukan lugas ya. Jadi Pak Anwar itu hampir sama dengan polanya seperti Pak Amin maupun Pak Din Samsudin. Polanya ya. Gayanya tuh, jadi mengkritisinya dengan tanggung-tanggung. Gitu ya. Mungkin Pak Anwar kalau kembali ke masuk partai politik juga sama. Tapi sekarang ini Pak Anwar memang begitu Pak. Ya, artinya sesuatu yang kontradiktif dengan prinsip dasar dia, dengan prinsip Islam maksudnya, dia lawan, tidak peduli. Ya, konon pada saat mengkritisi 3 yang dianggap teroris itu, kemudian saking kerasnya jawaban Pak Anwar sampai konon didatangi oleh Densus ya. Tapi Pak Anwar sampaikan apa adanya. Nah, tapi mungkin hitung-hitungan juga kalau nangkap Anwar Abbas itu kan persoalannya bukan persoalan MUI aja, persoalan lain sama dia ya. Nah, kalau Pak Syafi'i Ma'arif, pandangan saya Pak ya, karena dianggap senior, kemudian apa ya, memang tentang menyoroti masalah kebangsaan itu ya anggaplah Syafi'i Ma'arif itu Gus Durnya Muhammadiyah gitu. Ya artinya jangankan dengan Pak Anwar, dengan Pak Amin juga bertolak belakang gitu ya. Jadi saya lihat sendiri pada saat bertemu 2 itu di PP di PIM pusat itu antara dialog Pak Amin dengan Pak Anwar dengan Pak Syafi'i Ma'arif itu ya jauh berbeda Pak. Tidak seperti Pak Syafi'i Ma'arif waktu duduk sebagai ketua PP. Dia bilang alasan dia, kalau saya dulu punya nahoda, dia nganggapnya kayak bawa pesawat yang besar, Boeing. Nah, tapi begitu dia turun, dianggapnya saya kayak jet katanya. Jadi bisa lebih lincah kemana-mana. Gitu. Itu pandangan informasi yang dengan langsung Pak Syafi'i Ma'arif ya. Jadi kalau yang jelas ya Pak Anwar Abbas menilai pandangan saya cukup konsisten sampai hari ini, dan ini satu-satunya kader Muhammadiyah yang duduk di MUI yang sampai hari ini memberikan komentar-komentar tentunya tentang para Islam, sehingga teman-teman di MUI yang notabene dari NU agak kegerahan sebetulnya dengan Pak Anwar kalau sudah ngomong ceplos-ceplosnya itu ya. Itu Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Kiai. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah jam 9:40 ya, sudah malam. Saya kira mungkin tanya jawab kita akhiri. Tadi ada pesan mungkin, jadi saya kira saya tidak perlu menyimpulkan. Saya kira tadi sudah saya coba rangkum sebelum tanya jawab. Terima kasih banyak Pak Kiai yang telah memberikan pencerahan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan kita semangat untuk bagaimana ketika beribadah agar betul-betul ikhlas dan ittiba. Dan tadi saya kira berulang kali Pak Kiai sampaikan bahwa
mestinya Muhammadiyah ini memang harus banyak mengkaji. Jadi kajian-kajian harus terus dilakukan. Nah, mudah-mudahan semangat untuk mengkaji ini terus kita pupuk dan kita kembangkan di lingkungan persyarikatan. Baik, sebelum diakhiri, tadi ada pesan sponsor ini Pak Rektor IBM ini mau memberikan mungkin sedikit informasi. Kami persilahkan Pak Rektor, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Pak Iwan, Ketua BDM Pak Haji Sultan Ghazali yang kita hormati, Pak Umri Ketua BCM, dan Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah kita sudah 5 kali ya melaksanakan kajian ini. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak awal keberlanjutan kajian-kajian keislaman kita sehingga memantapkan kita baik dalam pelaksanaan ibadah atau kegiatan kita bermuhammadiyah. Mudah-mudahan ini kajian-kajian ini ada nanti kita rumuskan Pak Ikhwan, dan kalau bisa ini dibukukan kan lebih bagus ya. Jadi ada hasil dari kajian kita ini. Dari saya menyampaikan terima kasih pada PCM yang telah mempunyai inisiasi untuk melaksanakan kajian ini. Kami sampaikan mungkin sekaligus undangan juga, insya Allah besok pagi mulai jam 7.30 pagi IBM Bekasi akan melangsungkan kegiatan wisuda kedua dengan jumlah mahasiswa wisudawan 162 orang. Untuk itu kepada yang mempunyai kelowongan waktu karena ruangan aulanya terbatas dan situasi pandemi, kami undang secara online, nanti link Zoom-nya juga kami inikan. Insya Allah akan menjadi pemateri atau orasi ilmiah Bapak Profesor Ilman Latif, SAGMA, PhD, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Beliau adalah Ketua Lazismu Pusat, sekaligus Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan yang paling fenomenal, beliau ini adalah putra dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Persis, Profesor Muhammad Abdul Rahman. Jadi putra Ketua Umum Persis menjadi kader Muhammadiyah. Nah ini besok kita acaranya, insya Allah akan dilangsungkan di Hotel Haris, Sumarekon, Bekasi. Kan memang undangan hanya 400 semuanya yang akan offline di sana. Mudah-mudahan dari kita mengundang seluruh ketua PCM untuk hadir offline di Hotel Haris, mungkin Pak Umri bisa hadir mewakili, dan jamaah sekalian dengan tidak mengurangi rasa hormat karena ruangan terbatas, kami undang di di online Zoom. Itu mungkin dari kami, mudah-mudahan ini menandakan dengan terlaksananya wisuda IBM Bekasi bahwa IBM Bekasi ini secara prosedur regulasi aturan telah dijalankan oleh IBM Bekasi sehingga bisa melaksanakan wisuda yang kedua, tahun kedua untuk wisudanya ya. Kalau usianya udah tahun ke-6, seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak baru buat IBM Bekasi ke depan, sehingga regulasi-regulasi yang ada bisa dilaksanakan oleh IBM Bekasi. Insya Allah juga mohon doanya IBM Bekasi tahun ini sedang proses akuisisi lahan dan gedung baru untuk kampus baru IBM Bekasi yang berada di Jalan Dewi Sartika, gedung
SMK Kesehatan Bakti Bangsa. Nah, itu insya Allah sudah proses ini dengan dukungan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Itu mungkin informasi buat kita semua. Alhamdulillah IBM Bekasi dapat dipercaya untuk diberikan bantuan lunak, pinjaman lunak untuk ekspansi IBM Bekasi ke depan. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan ini IBM Bekasi menjadi pondasi awal kebanggaan Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Bekasi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor yang telah memberikan informasi dan juga undangan terkait dengan pelaksanaan wisuda besok pagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian acara kajian penguatan ideologi Muhammadiyah sesi yang kelima. Insya Allah untuk sesi yang keenam pekan depan, tadi disebut Pak Sukandar, kita akan berdialog bersama Buya Anwar Abbas. Jadi sesi keenam, insya Allah kita akan mengkaji dengan tema dakwah Muhammadiyah menjawab masalah Indonesia saat ini bersama Buya Anwar Abbas. Alhamdulillah beliau telah bersedia. Mudah-mudahan Allah memudahkan rencana kita. Amin. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selaku moderator ada kurangnya mohon maaf. Mari sama-sama kajian kita pada sesi ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih Pak Sukandar, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.